Seri 9 Bukek Xiansu. Kisah sepasang Raja Wali. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 16. Agaknya sudah melakukan perjalanan yang amat jauh, lihat tapal kakinya menipis dan urat pahanya menggembung, kata orang kedua. Kalau tidak cepat dipelihara baik-baik bisa terkena penyakit, kata orang ketiga. Cheng Cheng membiarkan para tengkulak kuda itu ribut-ribut menurunkan nilai 2 ekor kudanya. Kalau saja dia belum mendengarkan penjelasan Shou Keit tentang siasat para pedagang kuda, tentu dia akan marah atau setidaknya akan merasa bimbang dan kecewa. Akan tetapi, sekarang dia hanya tersenyum, lalu berkata dengan lantang. Kalian boleh menjelek-jelekan 2 ekor kudaku ini sesuka hati dan seenak perutmu, akan tetapi kalau tidak 200 tael, 2 ekor kuda ini tidak akan kujual. Hahaha, pintar sekali. Tiba-tiba terdengar suara ketawa dan memuji, perlahan saja namun cukup terdengar oleh Cheng Cheng, karena orang yang memuji itu berada dekat di tempat itu. Dia melirik dan melihat 2 orang pemuda remaja yang berwajah tampan, berdiri memandangnya penuh kagum. Kekaguman yang tidak disembunyikan. Terutama sekali pemuda kedua yang agaknya sedikit lebih muda, yang wajahnya berseri gembira. Melihat Cheng Cheng melirik ke arahnya, pemuda ini lalu menggerakkan kepalanya sedikit sehingga kuncir rambutnya yang tebal itu bergerak melilit lehernya sendiri. Pemuda yang tercekik dan terlilit lehernya oleh rambutnya sendiri, membuat gerakan seperti orang mendelik dan lidahnya terjulur, sambil berkata dengan nada mengejek kepada para pedagang kuda itu. Hek, mau mencekik malah tercekik, mampus, kena batunya sekarang. Bute, jangan kurang ajar. Pemuda pertama yang agak lebih tua dan yang sikapnya pendiam menegur dengan suara lirih. Senang hati Cheng Cheng. Dia tidak menganggap pemuda itu kurang ajar karena dia tahu bahwa pemuda itu mengejek para pedagang kuda. Timbullah rasa persahabatan di dalam hatinya dan dia menoleh kepada mereka, lalu tersenyum kecil, kemudian menghadapi para pedagang kuda. Bagaimana? Apakah kalian mau membeli kudaku yang kelelahan, buruk, berpenyakitan ini? 2 ekor untuk 200 tael, tidak kurang sedikit pun juga. Para pedagang itu saling pandang, menggaruk-garuk kepala. Memang perkiraan Shou Keit tadi sudah tepat. 200 tael untuk 2 ekor kuda pilihan itu tidaklah mahal, akan tetapi juga tidak terlalu murah. Memang harga pasaran. Melihat sikap nona muda itu demikian tegas, dan jelas tidak mungkin untuk dikelabui dengan aksi-aksi palsu, mereka tidak banyak bicara lagi lalu menghitung 200 tael perak, diserahkan kepada Cheng Cheng yang membungkusnya dengan kain lebar yang sudah disiapkan oleh Keit sebelumnya. Kemudian dia meninggalkan tempat setelah melirik lagi kepada 2 orang pemuda tadi. Liko dia hebat sekali. Mari kita berkenalan. Hus, jangan kurang ajar di tempat umum begini. Kau bisa dimaki orang, Bute. Tapi, dia tentu seorang gadis Kangou, dan tentu suka berkenalan. Apa sih jahatnya orang berkenalan? 2 orang muda itu bukan lain adalah Sumakian Li dan Sumakian Bu. Seperti kita ketahui, kakak beradik ini setelah menyelamatkan rombongan hartawan yang diganggu oleh para Tosupek Lian Kau, melanjutkan perjalanan menuju ke kota raja dan pada hari itu berhenti di dusun untuk membeli kuda. Melihat adiknya nekat hendak mengikuti darah cantik jelita yang menjual kuda tadi, terpaksa Kian Li mendampingi karena dia tidak ingin melihat adiknya membuat ribut di tempat ramai itu. Tiba-tiba Kian Li memegang tangan adiknya, dengan gerakan mukanya dia menunjuk ke depan. Kian Bu juga sudah melihat seorang laki-laki kurus yang berada di belakang gadis itu. Jelas tampak oleh keduanya bahwa laki-laki itu tentulah seorang pencopet yang sedang mengincar buntalan uang yang berada di tangan kiri gadis itu. Tiba-tiba, di tempat yang agak sepi, di tempat perbatasan antara bagian penjualan dan bagian pembelian kuda-kuda di pasar itu, laki-laki kurus tadi bergerak cepat sekali, tangannya meraba buntalan. Tampak pisau berkilau dan agaknya pencopet itu bukan ingin merebut semua buntalan melainkan hendak merobek buntalan dan mengambil uang dari dalamnya. Plak krek. Aduh, laki-laki itu memegangi lengannya yang patah tulangnya sedangkan pisaunya terlempar entah kemana. Kiranya begitu ada gerakan orang, Cheng Cheng sudah menggerakkan tangan kanannya sambil memutar tubuh dan sekali dia menampar, pergelangan tangan orang yang memegang pisau itu menjadi patah tulangnya. Ampunkan saya, anak-anak saya kelaparan, orang itu berkata dengan muka pucat dan tubuh gemetar ketakutan karena kalau sampai semua orang turun tangan, dia akan menjadi mayat di tempat itu. Cheng Cheng mengeluarkan sepotong uang perak dan melemparkannya ke depan orang itu.
Ambillah dan pergilah. Pencopet itu mengambil uang perak dengan tangan kiri, lalu mengangguk dan cepat menyelinap pergi. Melihat ini, Qian Li dan Qian Bu terbelalak kagum. Wah, kiranya seorang yang lihai. Qian Bu hampir bersorak karena baru sekali ini dia melihat seorang dara cantik jelita yang memiliki kepandaian tinggi seperti itu. Dia tentu seorang pendekar wanita dunia Kang Ou seperti yang sering diceritakan oleh ibu, maka lebih baik kita jangan mengganggunya, kata Qian Li yang merasa kagum sekali. Qian Bu bersungut-sungut kecewa apalagi melihat seorang laki-laki gagah setengah tua yang menghampiri gadis itu kemudian mereka membeli 2 ekor kuda. Qian Bu tidak berani melanjutkan niatnya menghampiri. Aku masih merasa penasaran, Liko. Apa sih salahnya kalau aku hanya ingin berkenalan? Adikku, harus kuakui bahwa engkau tidak bersalah. Akan tetapi, sejak kecil kita hidup di tempat terasing dari pergaulan umum, maka tentu saja kita berdua merasa bebas. Ketahuilah bahwa kehidupan umum di daerah daratan ini tidaklah bebas sama sekali, kehidupan manusia sudah dibelenggu dan diikat oleh segala macam peraturan, di antara peraturan-peraturan itu ialah bahwa menegur seorang wanita yang bukan keluarga dan bukan kenalannya merupakan perbuatan yang kurang ajar. Aneh dan tidak adil. Kalau tidak lebih dulu menegur, mana bisa kenal? Pula apa sih jeleknya kalau hanya menegur untuk berkenalan saja? Nona itu tadi pun bercakap-cakap dengan para pembeli kuda, padahal mereka pun belum saling mengenal. Itu lain lagi namanya, kan ada keperluannya, jual beli kuda. Wah, serba salah. Peraturan yang licik sekali. Baik buruknya kan tergantung dari niat yang terkandung di dalam perbuatan, bukan si perbuatan itu sendiri. Seorang pria menegur seorang wanita untuk berkenalan, masa tidak boleh? Peraturan macam apa itu? Itu namanya peraturan kesusilaan, adikku. Dan masih banyak lagi aturan-aturan antara pria dan wanita, apalagi kalau kita tiba di kota raja, sama sekali tidak boleh dilanggarnya. Daratan begini luas akan tetapi seperti penjara saja. Memang, kita manusia hidup seperti dalam penjara, dikurung dan dibelenggu oleh segala macam peraturan dan hukum. Akan tetapi, semua itu sudah menjadi kebiasaan umum, kalau dilanggarnya, kau akan dianggap liar dan kurang ajar, tidak tahu kesopanan dan lain sebagainya sehingga engkau akan dianggap jahat dan dimusuhi. Konyol. Qian Bu makin tidak puas dan makin penasaran. Memang pemuda itu belum mau mengerti akan semua kebiasaan di dunia, sopan, ini. Hidup di Pulau Es tentu saja merasa bebas, tidak terikat oleh peraturan apapun karena mereka hanya hidup bersama ayah dan ibunya, sedangkan pertemuan yang kadangkala dengan para nelayan yang menjelajah di pulau-pulau agak jauh dari Pulau Es, juga merupakan pertemuan dengan orang-orang sederhana yang hidup wajar dan polos, tidak banyak terikat oleh segala macam peraturan. Kini, darah mudanya yang menuntut sehingga timbul daya tarik terhadap kaum wanita, menghadapi penghalang yang sangat besar dan dirasakan amat mengganggu kebebasannya. Berbeda dengan Qian Li yang sungguh pun keadaan hidupnya di Pulau Es tiada bedanya dengan Qian Bu, namun pemuda ini memperhatikan semua yang diceritakan tentang dunia ramai oleh ibunya, bahkan suka membaca-baca kitab tentang sejarah dan kehidupan di dunia ramai. Oleh karena itu biarpun dia baru sekali ini turun ke daratan besar, namun segala peraturan tidaklah terlalu mengejutkan hatinya dan dapat dihadapinya dengan tenang dan sabar. Demikianlah. Qian Bu hanya dapat memandang saja ketika melihat gadis yang mengagumkan hatinya itu meloncat ke atas kuda bersama kakek itu, lalu keduanya membalapkan kuda keluar dari dusun itu. Hatinya ingin sekali menegur, bertanya dan berkenalan, namun dia memaksa diri diam saja, hanya memandang dan makin tertarik hatinya ketika melihat betapa dara itu mengerling ke arah mereka sambil tersenyum manis. Siapakah mereka? Zhou Keit bertanya setelah mereka keluar dari dusun. Hihik, pemuda-pemuda yang lucu. Cheng Cheng lalu menceritakan pertemuannya dengan 2 orang muda itu ketika dia menjual kuda. Mereka mencurigakan. Nona, kita harus berhati-hati. Kau sendiri mengatakan bahwa ini daerah aman, Lopek. Benar, memang tadinya kuanggap demikian. Akan tetapi di dalam pasar kuda tadi, aku melihat banyak mata yang memandang kepadaku secara sembunyi. Hal seperti itu sudah terlalu sering kualami sehingga aku dapat merasakannya. Juga, kalau aku tidak salah, aku melihat wajah seorang kakek yang menyelinap di antara banyak orang, padahal kalau aku tidak salah ingat, itu adalah wajah seorang Tosupek Lian Kau.
Dan kabarnya Pek Lian Kau juga sudah memasukkan tangan-tangan kotor ke dalam usaha pemberontakan ini. Ih! Cheng Cheng menjadi kaget mendengar ini. Keadaan menjadi berbahaya kalau begini, Nona. Zhou Keit mengerutkan alisnya dan menahan kudanya agar dia dapat menerangkan lebih jelas lagi. Kalau sampai di dusun itu terdapat orang-orangnya pemberontak tanpa diketahui oleh Jenderal Kao, maka hal itu hanya berarti bahwa kaki tangan pemberontak sudah menyelundup ke utara. Mungkin saja di antara para pembantu Cao Guanshui sendiri ada yang sudah terpengaruh. Dan ini berbahaya bagi pertahanan di utara. Habis, apa yang hendak kau lakukan, Lopek? Cheng Cheng bertanya, khawatir juga mendengar suara orang tua itu yang amat serius. Tiba-tiba kakek itu memandang ke depan dan matanya terbelalak, lalu berkata, "Tenang, tak usah khawatir, akan tetapi siap menghadapi mereka itu. Kurasa mereka bukan orang-orang yang mengandung niat baik." Cheng Cheng juga memandang ke depan dan tampaklah olehnya dua orang Tosu dan dua orang laki-laki yang dikenalnya sebagai dua di antara para pembeli kuda tadi telah menghadang di depan. Kuda tunggangan 4 orang itu ditambatkan pada pohon tak jauh dari situ dan jelaslah bahwa 4 orang ini memang sengaja menanti dan menghadang mereka di tempat ini. "Lopek, hajar saja mereka!" Cheng Cheng berteriak dengan gemas dan kedua tangannya sudah meraba sepasang pisau belati yang diselipkan di pinggangnya. Memang mereka sudah bersiap sedia dan Zhou Keit telah memberikan 2 batang pisau itu sebagaimana yang dipilihnya sendiri ketika pengawal itu menawarkan senjata apa yang paling digemarinya. "Kau hadapi 2 orang mata-mata yang menyamar sebagai pedagang kuda itu, dan biarlah aku yang menghadapi 2 orang Tosu Pek Lian Kau itu," bisik Zhou Keit. Cheng Cheng mengangguk dan dengan tenang keduanya turun dari atas kuda, menambatkan kuda mereka di pohon lalu menghampiri 4 orang yang mengawasi gerak-gerik mereka tanpa berkata-kata itu. Biarpun dia merasa amat gemas dan marah, namun Cheng Cheng tidak berani sembrono turun tangan, melainkan membiarkan pengawal itu yang bicara. "Jiwito Tiang, Bapak Pendeta berdua, agaknya mempunyai keperluan denganku maka sengaja menanti di sini." "Ada keperluan apakah?" Zhou Keit bertanya sambil menghadapi kedua orang Tosu itu. 2 orang Tosu itu tidak menjawab, melainkan membuat gerakan membuka jubah depan mereka, yang menutupi jubah di dalam dan tampaklah lukisan teratai putih di depan dada mereka. Tentu saja Zhou Keit sudah tahu sebelumnya bahwa 2 orang Tosu itu adalah Tosu-Tosu Pek Lian Kau, akan tetapi dia berpura-pura kaget dan tidak mengerti. "Kalau tidak salah, Jiwi adalah Tosu dari Pek Lian Kau. Ada keperluan apakah dengan kami paman dan keponakan?" "Zhou Keit, tidak perlu kau berpura-pura lagi." Tiba-tiba seorang di antara mereka, Tosu yang ada tahi lalatnya di dagu, berkata mengejek. "Dan tidak perlu lagi mengaku dia ini keponakanmu. Ketika dia masih menjadi pemuda berkumis, memang kami ragu-ragu." "Zhou Keit, dan kau Nona? Hayo katakan di mana adanya Putri Shanti Dewi." Zhou Keit terkejut juga. Demikian hebat gerakan para pemberontak ini sehingga mata-matanya tersebar kemana-mana, bahkan perjalanannya bersama Cheng Cheng, penyamaran darah itu pun diketahui belaka oleh Tosu-Tosu ini. Yang tidak mereka ketahui, seperti yang dia sendiri pun belum mengetahui, adalah di mana adanya Putri Shanti Dewi. Hal ini melegakan hatinya, juga melegakan hati Cheng Cheng, karena berarti bahwa Shanti Dewi belum terjatuh ke tangan kaum pemberontak. "Pemberontak hina dina," bentak Zhou Keit dan tanpa banyak cakap lagi pengawal ini sudah meloncat ke depan, menerjang sambil memutar pedangnya yang berubah menjadi segulungan sinar terang. 2 orang Tosu Pek Lian Kau itu juga sudah mencabut pedang masing-masing dan menangkis sambil membalas dengan serangan dahsyat. Namun, mudah saja serangan mereka ditangkis oleh Zhou Keit dan melihat gerakan-gerakan mereka, hati pengawal kawakan ini menjadi lega karena dia yakin akan dapat mengatasi mereka. Dia mengkhawatirkan Cheng Cheng yang juga sudah membentak nyaring dan sudah menerjang maju disambut oleh 2 orang pedagang kuda palsu itu dengan golok mereka. Terdengar suara nyaring berdencing berkali-kali ketika 2 orang pedagang kuda palsu itu sibuk menangkis sinar terang dari sepasang belati di teanga Cheng Cheng yang menyambar-nyambar ganas ke arah mereka. Tersenyumlah Zhou Keit menyaksikan sepak terjang darah dari hutan itu. Hebat dan lincah, dan dia maklum bahwa dia tidak perlu mengkhawatirkan Cheng Cheng. Hal ini membuat dia dapat mencurahkan seluruh perhatiannya untuk menghadapi 2 orang Tosu dari Pek Lian Kau. "Nona Lu, mari cepat robohkan mereka," bentaknya karena pengawal ini maklum bahwa kalau para kaki tangan pemberontak ini mempunyai banyak kawan dan datang mengeroyok, keadaan akan menjadi berbahaya.
Baik, Lopek. Cheng Cheng memang tadinya hendak mempermainkan dua orang lawannya, kini mendengar seruan itu dia memperhebat permainan sepasang pisau belatinya sehingga dua orang itu terdesak hebat. Shou Keit juga sudah mengerahkan tenaga mengeluarkan kepandaiannya, pedangnya bergulung-gulung sinarnya tidak memberi kesempatan kepada dua orang pengeroyoknya yang main mundur terus. Terdengar bentakan keras dua kali dari mulut pengawal itu dan robohlah dua orang Tosu itu, roboh untuk tidak bangun kembali karena dada mereka tertembus pedang. Hait! Cheng Cheng yang merasa penasaran memekik dan pisaunya menyambar, berhasil merobek pipi kanan seorang lawan yang berteriak-teriak kesakitan. Aku mencari bantuan. Seorang di antara mereka berteriak dan lari meninggalkan kawannya yang robek pipinya. Lari kemana? Cheng Cheng membentak, tangan kirinya bergerak dan pisau belati yang kiri meluncur ke depan, mengejar lawan yang lari itu. Aug! Orang itu roboh dan pisau belati hanya tampak gagangnya saja menancap di punggungnya. Orang kedua yang terluka pipinya menjadi nekat, akan tetapi kaki kiri Cheng Cheng menendang, tepat mengenai pergelangan tangannya sehingga golok yang dipegangnya terlepas dan sebelum dia sempat mengelak, pisau belati Cheng Cheng sudah bersarang di dadanya, membuat dia roboh terjengkang dan tewas tak lama kemudian. Cheng Cheng mencabut dua batang pisaunya, membersihkan senjata itu di pakaian korbannya sambil mendengarkan pesan Shou Keit. Nona, sudah jelas bahwa pihak pemberontak telah mengetahui keadaan kita. Hal ini membuktikan bahwa kaki tangan pemberontak telah menguasai pula daerah ini dan mungkin sekali sudah ada mata-mata yang menyelinap ke dalam pasukan penjaga tapal batas. Hal ini berbahaya sekali. Jenderal Cao adalah seorang panglima yang amat setia, akan tetapi kalau dia dikelilingi pemberontak tanpa diketahuinya, amatlah berbahaya. Sekali pertahanan di tapal batas ini bobol, bahaya utara akan membanjir ke selatan dan merupakan ancaman besar. Kalau begitu, kita cepat menghadap Jenderal Cao untuk menceritakan keadaan, Lopek. Shou Keit menggeleng kepala. Kita harus membagi tugas. Di benteng terdekat sebelah barat sana yang bertugas sebagai seorang komandan seorang sahabatku. Aku akan pergi ke sana untuk cepat memperingatkan sahabatku itu agar dia dapat bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan. Sedangkan engkau, Nona, harap kau lanjutkan perjalanan ini ke utara. Karena lebih 30 li lagi dari sini, engkau akan tiba di benteng di mana kau dapat menghadap Jenderal Cao sendiri dan kau ceritakan segala yang kau telah ketahui dan dengar dari aku mengenai keadaan di ibu kota. Cheng Cheng mengangguk. Baik, Lopek. Shou Keit mengeluarkan sebuah benda dan memberikan itu kepada Cheng Cheng sambil berkata. Kau bawalah tekpai ini sebagai pelindung kalau terjadi sesuatu. Aku sendiri tidak memerlukannya karena Panglima Kim yang akan kuhubungi adalah wakil dari Jenderal Cao dan adalah bekas sahabatku ketika kami bersama bertugas di Kota Raja. Kalau kau menghadapi kesukaran dari pihak pasukan, tekpai ini tentu akan menyelamatkanmu. Cheng Cheng menerima benda itu yang ternyata adalah sebuah tekpai, yaitu sepotong bambu yang merupakan sebuah tanda bahwa pemegangnya telah diberi kuasa oleh pihak atasan. Biasanya, jika kaisar memberi kekuasaan kepada seseorang punggawa untuk melakukan suatu pekerjaan penting, punggawa ini diberi sebuah tekpai. Akan tetapi tekpai yang diserahkan oleh Shou Keit kepada Cheng Cheng adalah tanda kuasa yang diberikan oleh Putri Milana. Berangkatlah, Nona dan hati-hatilah di jalan. Kurasa tidak akan ada gangguan lagi seperti tadi setelah Nona berada di dekat benteng pasukan Jenderal Cao. Mereka lalu berpisah dan Cheng Cheng lalu membalapkan kudanya menuju ke utara. Adapun Shou Keit sendiri juga lalu meloncat ke atas kudanya, memutar kudanya menuju ke kiri di mana dia tahu ada markas dari pasukan yang dipimpin oleh wakil dari Jenderal Cao, yaitu Panglima Kim. Pencegatan Tosu Pek Lian Cao tadi terjadi di daerah kekuasaan pasukan Panglima Kim, maka dia perlu sekali harus cepat memberitahu bekas sahabatnya itu agar dapat mengadakan operasi pembersihan karena dia yakin bahwa tentu daerah ini telah kemasukan kaki tangan pemberontak. Memang daerah yang merupakan front kedua ini dipimpin oleh wakil dari Jenderal Cao Liang, yaitu Panglima Kim Bo Usin yang dahulu pernah menjadi pengawal kaisar, rekan dari Shou Keit. Panglima Kim Bo Usin yang berusia 50 tahun ini bertubuh kecil tinggi, bermata tajam dan dia merupakan seorang yang ahli dalam ilmu perang, selain ahli pula dalam ilmu silat. Dahulunya dia hanya seorang guru silat yang karena kepandaiannya yang tinggi maka banyak putra bangsawan menjadi muridnya di Kota Raja.
Akhirnya dia diangkat menjadi pengawal dan memang orang Shikim ini amat rajin dan pandai pula mengambil hati bekas-bekas muridnya yang banyak terdapat di antara para pangeran sehingga akhirnya dia terus naik pangkat sampai menjadi wakil jenderal Kaoliang dan mengepalai puluhan ribu prajurit di tapal batas utara. Akan tetapi, kenaikan demi kenaikan yang membawanya ke tempat yang lebih tinggi dan mulia, kedudukan demi kedudukan yang telah dicapainya itu sama sekali tidak pernah memadamkan api cita-cita yang selalu berkobar di dalam dada Kimbo Usin. Tidak pernah membuat dia merasa puas dan cukup. Cita-cita atau ambisinya terus meningkat dan kedudukan wakil Panglima Komandan Perbatasan masih jauh daripada memuaskan hatinya yang penuh ambisi, karena di sana, jauh di tinggi, masih tampak kedudukan Panglima, kedudukan Menteri-Menteri, Perdana Menteri, Panglima tertinggi dan Kaisar sendiri. Ambisi inilah yang kemudian menyeret dia untuk diam-diam bersekutu dengan Pangeran Liong Bin Ong dan biarpun secara terang-terangan dia menjadi wakil Panglima di perbatasan utara, namun gelap-gelapan dia adalah pemimpin pemberontak, kepercayaan Liong Bin Ong yang sudah siap melakukan gerakan besar di utara. Seperti halnya Kimbo Usin, seperti pula dapat kita lihat dalam penghidupan manusia sehari-hari, betapa kita ini dicengkeram, dibuai dan dipermainkan oleh cita-cita, oleh ambisi. Cita-cita dan ambisi adalah masa depan sehingga kita hidup seperti dalam mimpi, hidup dituntun oleh masa depan sehingga kita menjadi seperti buta akan masa kini, saat ini, tidak dapat melihat segala keindahan dan kebahagiaan saat ini karena mata kita selalu kita tujukan ke depan dan ke atas. Kita selalu mementingkan tujuan, sehingga terjadilah kepalsuan-kepalsuan dalam cara atau tindakan karena semua itu dituntun demi mencapai tujuan. Karena mementingkan tujuan, maka timbullah perbuatan-perbuatan yang palsu, karena yang penting bukanlah caranya lagi, melainkan tujuannya. Timbullah anggapan palsu bahwa tujuan menghalalkan secara cara. Maka terjadilah segala kepalsuan yang dapat kita lihat sehari-hari di dalam kehidupan kita. Betapa demi tujuan mendapatkan keuntungan, kita tidak segan-segan untuk mencapainya dengan cara apapun, dengan judi, dengan korupsi, dengan penyogokan, dengan penipuan dagang, dengan penyelundupan, dan banyak lagi macamnya. Semua itu kita lakukan demi untuk satu tujuan, yaitu mencari keuntungan. Lebih hebat lagi, demi tujuan mencapai kemenangan, kita manusia saling bunuh-membunuh dalam perang, bahkan tidak segan-segan memakai nama Tuhan, negara, bangsa dan lain-lain yang hanya merupakan suatu cara palsu untuk mencapai tujuan, yaitu kemenangan tadi. Umumnya kita menganggap bahwa cita-cita atau ambisi mendatangkan kemajuan. Kalau tidak bercita-cita, tidak ada kemajuan, demikian kita berkata dan anggapan atau pendapat ini telah berakar di dalam hati dan pikiran. Akan tetapi kalau kita mau membuka mata dan mempelajarinya, benarkah demikian? Benarkah ambisi mendatangkan kemajuan? Kalau kita ukur kemajuan dengan lembaran uang, mungkin ada benarnya, yaitu bahwa ambisi mendatangkan uang. Akan tetapi, apakah itu suatu kemajuan? Apakah itu dapat dikatakan maju kalau menjadi kaya raya karena korupsi, karena dagang gelap, karena penipuan dan lain-lain? Apa artinya kaya raya kalau batinnya miskin? Dapatkah kekayaan mendatangkan kebahagiaan? Tanya saja kepada para hartawan dan semua akan menjawab pertanyaan itu dengan geleng kepala. Yang penting adalah sekarang ini. Saat ini. Tindakan ini. Cara ini. Bukan tujuannya, bukan cita-citanya. Kalau caranya atau tindakannya benar, tujuannya pun benar. Biarpun tujuannya benar, kalau caranya tidak benar, tujuannya pun menjadi tidak benar. Daripada membiarkan pikiran melamun dan membayangkan tujuan atau cita-cita atau ambisi di masa depan, hal-hal yang belum ada dan hanya merupakan hayal belaka, marilah kita tujukan seluruh perhatian kita kepada saat ini, saat demi saat sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, semua kita lakukan dengan kesadaran sepenuhnya, dengan perhatian sepenuhnya, sehingga kita dapat menghayati hidup ini saat demi saat. Dengan demikian akan timbul kewaspadaan, kita dapat melihat yang palsu sebagai palsu dalam diri kita sendiri dan di luar diri kita. So Keit sama sekali tidak pernah mengira bahwa bekas sahabat dan rekannya itu kini telah menjadi orang kepercayaan Pangeran Liong Bin Ong. Dia datang dan menghadap bekas temannya yang telah menjadi wakil Panglima Perbatasan itu. Akan tetapi begitu dia menceritakan tentang pencegatan dua orang Tosu Pek Lian Kau dan dua orang kaki tangan pemberontak lain yang berhasil dibunuhnya, seketika dia disergap. Dikeroyok dan akhirnya, dalam perlawanan mati-matian, pengawal kaisar yang gagah perkasa ini tewas di depan kaki Panglima Kimbo Usin.
So Kei telah menceritakan betapa pengawal itu bersama adik angkat Putri Shanti Dewi telah tiba di utara dan bahkan telah mengetahui bahwa di utara terdapat kaki tangan pemberontak. Dan sekarang gadis itu telah menuju ke markas Jenderal Kao. Hal ini tentu saja menggegerkan hati Kim Bo Usin dan kawan-kawannya. Maka setelah menyingkirkan mayat pengawal So Kei, Panglima Kim Bo Usin segera memanggil semua sekutunya untuk mengadakan perundingan kilat. Yang hadir dalam perundingan itu selain Panglima Kim Bo Usin sendiri, juga 2 orang utusan Pangeran Liong Bin Ong yang menjadi penghubung, dan 3 orang kepala suku Mongol yang memusuhi pemerintah. Memang Kim Bo Usin amat cerdik. Untuk memperkuat kedudukannya dan memperkuat barisan kalau kelak tiba masanya bahwa pasukannya harus digerakkan ke selatan, diam-diam dia telah mengadakan persekutuan dengan suku-suku liar di luar tembok besar dan telah mengadakan kontak dengan 3 orang kepala suku Mongol itu. Rahasia telah terbuka, mungkin sekarang Jenderal Kao telah mendengar dari gadis itu, demikian antara lain Panglima Kim berkata kepada 5 orang itu. 2 orang Tosupek Lian Kao itu terlalu sembrono, turun tangan tanpa melihat keadaan lawan lebih dulu. Selain mereka gagal, juga tentu akan menimbulkan kecurigaan di hati Jenderal Kao. Bagi Pangeran Liong, hal itu tidak membahayakan, kata seorang di antara 3 orang utusan Pangeran Liong Bin Ong. Karena kabar pemberontakan itu hanya merupakan desas-desus yang tidak ada buktinya. Akan tetapi tidak demikian dengan kedudukan Chiang Kun, Panglima, di sini. Jenderal Kao terkenal keras, dan Chiang Kun sebagai bawahannya tentu dapat dia perlakukan sesuka hatinya. Itulah yang memusingkan hatiku. Panglima Kim menghantam meja di depannya. Kecuali kalau dia dapat disingkirkan lebih dulu, lebih pagi daripada rencana semula. Tetapi, pasukannya belum dapat kita kuasai seluruhnya sehingga hal itu tentu amat sukar dilakukan. Bukankah Jenderal Kao suka sekali melakukan penyelidikan dan perondaan sendiri, hanya dikawal oleh 13 orang pengawalnya yang terkenal, kata seorang di antara utusan Pangeran Liong. Bagaimana kalau dipergunakan akal untuk memancingnya keluar bersama para pengawalnya itu dan kita sergap dia? Kim Bo Usin mengangguk. Memang ada rencana itu, akan tetapi kalau ketahuan bahwa dia tewas, tentu akan timbul kegemparan dan mungkin pasukan yang setia kepadanya akan menimbulkan keributan. Kecuali kalau pasukannya sudah dapat kita kuasai atau kalau dapat melenyapkannya tanpa menimbulkan jejak, tiba-tiba seorang kepala suku Mongol yang kumisnya panjang bergantungan dari kanan kiri mulai menepuk pahanya sendiri sehingga mengejutkan semua orang yang hadir. Dapat sekarang! Teriaknya sehingga semua orang memandangnya penuh perhatian. Sumur maut. Tempat itu dapat kita pergunakan untuk memancing dan menjebak Jenderal Kao. 6 orang itu segera bicara berbisik-bisik mengatur rencana. Mereka menggunakan siasat keji untuk membunuh Jenderal Kao tanpa diketahui orang dan menimbulkan kesan bahwa jenderal itu terbunuh oleh suku bangsa liar yang memusuhi pemerintah. Panglima Kim Bo Usin kelihatan girang bukan main. Wajahnya berseri gembira, di dalam hatinya dia merasa betapa dia dan sekutunya melakukan sesuatu yang cerdik dan yang benar. Demikianlah keadaan batin seseorang yang telah diracuni oleh cita-cita. Demi tercapainya cita-cita itu, segala cara dianggapnya baik dan benar belaka. Yang baik dan yang benar hanya diukur dari keuntungan bagi diri pribadi. Yang menguntungkan diri sendiri, lahir maupun batin, maka sudah baik dan benarlah itu. Dengan pedoman hidup seperti ini di antara kita semua, herankah kita kalau dunia ini selalu kacau dan ribut, kekerasan, permusuhan dan peperangan terjadi di seluruh dunia? Berhenti! Tiba-tiba bermunculan prajurit-prajurit yang agaknya tadi bersembunyi di balik batu-batu gunung dan lebih dari 20 orang prajurit sudah mengepung Cheng-Cheng yang cepat menahan kudanya. Melihat sikap mereka yang galak dan berbaris rapi, diam-diam Cheng-Cheng menjadi kagum. Mudah diduga bahwa prajurit-prajurit ini merupakan anggota pasukan pilihan yang kuat, akan tetapi di samping kekagumannya, dia pun merasa penasaran. Dia seorang wanita, akan tetapi pasukan ini memperlihatkan sikap demikian keras dan kaku. Wataknya yang nakal membuat dia ingin sekali menggoda para prajurit Jenderal Kao ini. "Hei, kenapa kalian menyuruh aku berhenti?" teriaknya. Seorang di antara mereka, komandannya yang berusia kurang lebih 40 tahun dan tubuhnya tinggi besar dan tegap, melangkah maju dan berkata, suaranya nyaring. "Nona, kau melanggar wilayah penjagaan kami. Kau tidak boleh terus dan harus kembali." Cheng-Cheng tersenyum. "Ai, tanah, pasir dan gunung ini bukan kalian yang bikin, mengapa hendak melarang orang lewat?"
Bagaimana kalau aku tidak mau kembali dan hendak terus? Terpaksa kau akan kami tangkap dan kami hadapkan kepada atasan kami untuk diperiksa. Begitu mudah? Cheng Geng tersenyum mengejek. Coba tangkap aku kalau bisa. Para prajurit itu saling pandang, ada yang merasa penasaran dan marah menyaksikan lagak darah remaja itu, ada pula yang tersenyum geli, akan tetapi tidak ada seorang pun berani bergerak karena mereka menanti perintah komandan mereka. Nona, jangan bergurau. Kembalilah saja, atau turun dari kuda untuk kami hadapkan kepada atasan kami, berkata komandan tinggi besar itu dengan wajah sungguh-sungguh. Dan aku tidak bergurau, melainkan menantang kalian semua untuk menangkap aku kalau bisa. Merah wajah komandan itu. Dia merasa dipermainkan oleh anak perempuan ini di depan anak buahnya. Tangkap dia, teriaknya memberi aba-aba. Setelah terdengar aba-aba ini, barulah para prajurit bergerak, mengulur tangan dan seolah-olah hendak berlomba menangkap atau menjamah tubuh darah remaja yang cantik manis dan menggemaskan hati itu. Cheng Cheng tertawa, kakinya bergerak dan tubuhnya sudah mencelat dan melayang melalui atas kepala mereka, bagaikan seekor burung saja gadis ini meloncat dari atas kudanya melalui kepala para prajurit dan turun ke atas tanah di luar kepungan sambil tertawa-tawa. Cheng Cheng menggapai kepada para prajurit yang kini membalikkan tubuh memandang kepadanya dengan mata terbelalak. Mari, mari. Siapa yang merasa ada kepandaian, boleh maju. Atau kalau kalian tidak tahu malu, boleh mengeroyok aku. Tentu saja para prajurit menjadi marah dan bergerak maju, akan tetapi tiba-tiba komandan tinggi besar itu berteriak. Tahan! Serentak para prajurit menghentikan gerakan mereka dan berdiri tegak menanti perintah komandan mereka. Akan tetapi komandan itu melambaikan tangannya memberi isyarat agar mereka mundur, kemudian dia sendiri melangkah maju menghadapi Cheng Cheng. Sejenak dia memandang darah itu penuh perhatian dan kecurigaan, kemudian dia berkata, Nona, sebetulnya siapakah engkau, ada keperluan apa datang ke tempat ini dan mengapa menantang kami? Cheng Cheng yang sudah kumat nakalnya dan memang sengaja hendak mempermainkan orang, tersenyum dan berkata, soal nama dan keperluan nanti saja. Sekarang karena aku dilarang melanjutkan perjalanan, aku tantang siapa saja di antara kalian. Kalau aku kalah, aku akan kembali tanpa banyak cerewet lagi. Akan tetapi kalau aku menang, kalian harus membolehkan aku melanjutkan perjalananku. Komandan itu menggeleng-gelengkan kepala. Peraturan di sini tidak boleh diubah oleh siapapun juga, Nona. Siapa yang melanggar akan berhadapan dengan kami. Aku tidak mau tunduk akan peraturan itu. Kalau begitu terpaksa Nona akan kutangkap. Cobalah. Akan tetapi kembali komandan itu ragu-ragu. Aku adalah seorang laki-laki sejati yang tidak suka memukul wanita. Akan tetapi harap Nona ketahui bahwa kami telah berbulan-bulan bertugas di sini dan jauh dari wanita, maka jangan katakan aku kurang ajar kalau tangan-tanganku menjadi gatal. Para prajurit tertawa mendengar kelakar komandan mereka ini, dan wajah Cheng Cheng menjadi merah sekali. Akan tetapi karena dia pun tahu bahwa komandan itu bukan bermaksud untuk kurang ajar melainkan bicara sejujurnya, dia pun menjawab. Tidak usah banyak sungkan, Chiang Kun. Mari perlihatkan kepandaianmu. Hait. Komandan itu yang juga memiliki ilmu silat cukup tangguh sudah bergerak maju, menubruk dengan kedua lengannya dipentang lebar. Ya. Dengan lincahnya Cheng Cheng mengelak dan tubuhnya yang kecil ramping itu lolos dari bawah lengan kanan komandan itu, tidak lupa untuk menggerakkan tangan kiri menampar belakang pundak kanan. Plak! Tubuh komandan itu terhuyung-huyung dan wajahnya kelihatan kaget bukan main. Tak disangkanya bahwa tubrukannya itu tidak hanya dapat dielakkan, malah dia kena ditampar, tamparan main-mainan saja karena kalau darah itu menghendaki, tamparan itu tentu dapat diubah menjadi pukulan yang berbahaya. Tahulah dia bahwa gadis ini memang berilmu tinggi maka berani berlagak seperti itu, maka dia tidak menjadi sungkan-sungkan lagi dan sambil berteriak keras mulailah dia menyerang, bukan sekedar untuk mengalahkan. Cheng Cheng yang memang hanya ingin mempermainkan, menggunakan ginkangnya dan dengan amat lincah dia selalu dapat mengelak dari semua serangan lawan tanpa membalas karena dia memang tidak berniat untuk bermusuhan. Kemudian, ketika komandan itu menyerangnya dengan dahsyat, menggunakan lengan kanan untuk memukul ke arah lambung dan tangan kirinya mencengkeram pundak, Cheng Cheng mengelak dengan loncatan ke kanan sambil menggerakkan kepalanya. Plak! Plak!
Komandan itu terkejut dan cepat meloncat mundur sambil terhuyung-huyung karena tadi 2 helai kuncir darah itu dengan tepat telah menyambar dan mengenai leher dan dadanya. Melihat ini, para prajurit sudah bergerak maju hendak menolong dan membantu komandan mereka, akan tetapi tiba-tiba Cheng Cheng meloncat jauh ke belakang sambil berseru keras. "Tahan!" Komandan itu sudah mencabut pedangnya dan dengan mata terbelalak marah memandang. Cheng Cheng cepat menjura kepadanya dan berkata, "Harap Chiang Kun maafkan. Sebetulnya saya hanya main-main saja. Saya hendak menghadap Jenderal Cao Liang, harap Chiang Kun mengantar saya kepadanya." Komandan itu mengerutkan alisnya. Tentu saja dia menjadi makin curiga. Gadis ini adalah seorang yang memiliki ilmu kepandaian tinggi. Kedatangannya demikian mencurigakan dan sekarang menyatakan ingin bertemu dengan Jenderal Cao Liang, tentu saja dia menjadi curiga sekali. "Nona, terpaksa kami hanya dapat menghadapkan engkau sebagai seorang tangkapan." Cheng Cheng tersenyum, lalu merogoh saku mengeluarkan tekpai yang diterimanya dari pengawal Sou Keit, menyodorkan tekpai itu ke depan perwira komandan itu sambil berkata, "Apakah engkau masih mencurigai aku?" Komandan itu memandang tekpai, bambu kuasa itu dan setelah membaca dan mengenal tulisan di atas tekpai, melihat cap kebesaran Puteri Milana sendiri, cepat dia menjatuhkan diri berlutut. Para prajuritnya terkejut dan biarpun mereka belum mengerti jelas, mereka pun cepat meniru perbuatan komandan mereka, berlutut. "Harap Nona maafkan kami yang tidak mengenal Nona," kata komandan itu. "Ai, tidak apa-apa, Chiang Kun. Salahku sendiri karena memang aku yang ingin main-main dengan pasukanmu yang begini perkasa. Nah, sekarang antarkanlah aku menghadap Jenderal Cao Liang." "Baik, Nona." Komandan itu meninggalkan perintah kepada anak buahnya, dan dia sendiri lalu mengantarkan Cheng Cheng memasuki benteng besar di mana terdapat penjagaan yang ketat dan mengagumkan hati Cheng Cheng. Dia maklum betapa akan sukarnya memasuki benteng yang terjaga kuat ini apabila tidak diantarkan oleh komandan itu. Jenderal Cao Liang yang gagah perkasa itu menerima kedatangan Cheng Cheng dengan ramah. Apalagi ketika Cheng Cheng memperlihatkan tekpai, bambu tanda kuasa, dari Puteri Milana dan menceritakan bahwa dia mewakili perwira pengawal Sou Keit. "Ai, sungguh patut dipuji seorang wanita muda seperti Nona menempuh segala kesukaran untuk membantu negara. Nona amat gagah perkasa. Silahkan duduk di ruangan dalam dan ceritakan semua tugas Nona datang menjumpai kami," kata jenderal itu yang mengajak Cheng Cheng duduk di ruangan dalam. Setelah minum teh yang disuguhkan, Cheng Cheng mulai dengan penuturannya. "Sou Chiang Kun sekarang pergi ke benteng di barat sana untuk melaporkan bahwa daerah ini telah kemasukan kaki tangan pemberontak. Kami berdua telah dicegat oleh 2 orang Tosupek Lian Kau dan kaki tangannya. Menurut Sou Chiang Kun, pemberontak yang sekarang sedang berusaha untuk menghimpun kekuatannya, tidak hanya bergerak di barat, melainkan agaknya juga sudah mulai mengulur tangan kotor di daerah perbatasan ini." Jenderal Cao Liang tertawa sambil mengangkat cawan arak dan minum arak dengan lahapnya. Dia kuat sekali minum dan tidak pernah menjadi mabuk. "Hahaha, harap tenangkan hatimu, Nona. Pemberontak-pemberontak itu hanya besar mulut saja, akan tetapi tidak ada artinya. Bahkan baru-baru ini aku sendiri sudah melakukan pemeriksaan ke barat, memimpin operasi pembersihan membasmi para pemberontak yang berani mengganggu perbatasan barat. Kalau ada pemberontak yang berani muncul di daerah ini, tentu akan kusapu sampai bersih." Kembali dia tertawa bangga lalu melanjutkan. "Sayang bahwa para penjahat itu berhasil mencegat rombongan Puteri Butan sehingga sang puteri kabarnya lenyap. Akan tetapi, kerajaan Butan tentu mau bekerja sama dengan kami untuk membasmi para pemberontak di sana yang sebetulnya hanya merupakan segerombolan orang liar dan biadab, di bawah pimpinan penjahat besar Tambolon. Agaknya Tai Chiang Kun belum tahu jelas akan keadaan yang lebih parah dan berbahaya daripada yang Tai Chiang Kun kira." Cheng Cheng berkata, "Hendaknya diketahui bahwa saya adalah Lu Cheng, atau Chandra Dewi, saudara angkat dengan Puteri Shanti Dewi dari Butan, dan saya pula yang menjadi pengawal pribadinya ketika diboyong ke kota raja." Jenderal itu terkejut juga dan kini memandang kepada Cheng Cheng penuh perhatian. Cheng Cheng lalu menceritakan semua pengalamannya bersama Shanti Dewi yang sekarang entah berada di mana akan tetapi yang menurut kabar diselamatkan oleh seorang nelayan dan pasti belum terjatuh ke tangan pemberontak. Kemudian dia menceritakan pula pertemuannya dengan Ang Tek Hoat yang menjadi orang kepercayaan Pangeran Liong si pemberontak,
menceritakan pula percakapan yang didengarnya antara Ang Tek Hoat dan Pangeran Leong Kai Ong. Mendengar semua itu, barulah Jenderal Kao tidak memandang ringan lagi, bahkan dia menggebrak meja. Celaka! Kiranya di kota raja sendiri telah penuh dengan manusia-manusia hianat. Kalau begitu, aku sendiri harus ke kota raja untuk memperingatkan kaisar dan berunding dengan Putri Milana yang bijaksana. Ah, pengkhianat-pengkhianat yang tak mengenal budi itu harus dibasmi secepat mungkin sebelum gerakan mereka menjadi besar. Pada saat itu, seorang pengawal melangkah masuk dan memberi hormat kepada Jenderal Kao sambil berkata, Kim Chiang Kun datang dan mohon menghadap. Ah, dia datang. Suruh masuk cepat, kata jenderal itu. Ketika Panglima Kim Bo Usin memasuki ruangan itu dan memberi hormat kepada Jenderal Kao, Cheng Cheng memandang penuh perhatian. Panglima Kim adalah seorang laki-laki berusia kira-kira 40 tahun, mukanya pucat dan matanya sipit sekali. Karena tahu bahwa Panglima ini adalah sahabat baik Sou Keit, maka begitu Panglima itu duduk dia bertanya. Kim Chiang Kun, bukankah Sou Lopek sudah bertemu denganmu? Kim Bo Usin memandang darah itu lalu tertawa. Tentu Nona adalah Nona Lu Cheng dari Butan seperti yang diceritakan oleh Sou Sichu. Memang dia telah bertemu denganku, Nona. Bahkan kini dia membantu menjadi penunjuk jalan bagi pasukan yang kukirimkan untuk melakukan pembersihan ke dusun tempat jual kuda itu. Kim Chiang Kun. Mengapa urusan besar seperti itu kau serahkan saja kepada bawahanmu dan tidak kau pimpin sendiri? Kita harus mengadakan pembersihan jangan sampai kaki tangan pemberontak memperlebar sayapnya di daerah ini. Jenderal Kao menegur bawahannya. Kim Bo Usin cepat menghadapi atasannya itu dan berkata, memang sebenarnya harus saya sendiri yang memimpin operasi pembersihan itu. Akan tetapi, ada hal lain yang lebih penting lagi dan yang harus saya laporkan sendiri kepada Go Ansue. Berita apakah yang begitu penting? Para penyelidik kami mendapat keterangan bahwa pada hari besok, para kepala suku mengadakan pertemuan dan perundingan tidak jauh dari sini dan mereka itu akan menerima kunjungan seorang kaki tangan pemberontak yang tentu akan melakukan pembujukan kepada para kepala suku untuk bersekutu dengan pihak pemberontak. Wajah Jenderal Kao berubah merah sekali dan dia menggebrak meja. Bagaimana bisa ada kejadian seperti ini? Selama ini para kepala suku itu baik dengan kita. Dengan sikap agak ketakutan Kim Chiang Kun berkata. Akan tetapi, pihak pemberontak itu tentu telah berhasil membujuk mereka yang mata duitan dengan menyerahkan hadiah-hadiah. Kalau Go Ansue mengizinkan, saya akan melakukan penyelidikan sendiri ke tempat itu. Tidak. Hal ini terlalu penting sehingga harus aku sendiri yang melakukan penyelidikan. Di mana tempat itu? Di sekitar sumur maut di tengah padang pasir. Tempat terpencil dan mengerikan itu? Jenderal Kao membelai jenggotnya. Baik, biarlah aku akan menyelidikinya sendiri. Kalau begitu baik sekali, dan saya akan menyusul ke selatan, memimpin sendiri operasi pembersihan di Dusun Pasar Kuda, kata Kim Bo Usin yang segera pamit dan keluar meninggalkan tempat itu. Jenderal Kao lalu menyuruh seorang pengawal mengantar Cheng Cheng ke sebuah kamar tamu agar darah itu dapat beristirahat sambil menanti kembalinya Sou Keit, karena dia sendiri sibuk mempersiapkan 13 orang pengawalnya dan mengatur rencana untuk menyelidiki sumur maut yang dijadikan tempat pertemuan para kepala suku itu. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Jenderal Kao telah berangkat meninggalkan benteng itu. Seperti biasanya tiap kali dia mengadakan perondaan atau penyelidikan, dia hanya dikawal oleh 13 orang pengawalnya yang gagah perkasa dan setia. Derap kaki kuda di luar itu membangunkan Cheng Cheng dari tidurnya. Dia membuka pintu kamar dan bertanya kepada pelayan, mendapat keterangan bahwa Jenderal Kao telah berangkat. Cheng Cheng lalu mandi, bertukar pakaian lalu keluar dari bangunan itu melihat-lihat. Akan tetapi baru saja dia keluar, tampak olehnya seorang laki-laki berpakaian perwira menengah berjalan dengan amat cepatnya sambil menengok ke kanan kiri. Jelas nampak olehnya betapa orang itu seperti tergesa-gesa dan hati-hati sehingga timbullah kecurigaan hatinya. Apalagi orang itu agaknya baru saja meninggalkan tempat di mana dia menginap, padahal dia sejak kemarin tidak pernah bertemu dengan orang itu, seolah-olah orang itu telah bersembunyi di situ. Ketika melihat orang berpakaian perwira itu memasuki sebuah pondok, Cheng Cheng cepat menggunakan kepandaiannya untuk meloncat ke atas genteng dan tak lama kemudian dia sudah mengintai dan mendengarkan dari atas. Perwira itu telah bertemu dengan seorang perwira lain dan biarpun percakapan mereka hanya singkat saja, namun cukuplah bagi Cheng Cheng mengetahui siapa adanya mereka.
Cepat kau pergi melaporkan Kim Chiang Kun bahwa dia telah berangkat, kata perwira yang dibayanginya tadi. Baik, dan kau mempersiapkan semua teman agar mengendalikan semua pasukan di sini, kata orang kedua. Ya, setelah itu aku akan menyusul mereka untuk melihat apakah semua berjalan menurut rencana. Sebaliknya, sebelum engkau berangkat kepada Kim Chiang Kun, engkau yang menghubungi teman-teman di sini. Jangan lupa gadis itu, harus secepatnya dibikin tidak berdaya. Aku akan berangkat sekarang, khawatir kalau terjadi perubahan dan kegagalan di sana. Selanjutnya mereka berbisik-bisik dan Cheng Cheng cepat meloncat turun, menyelinap di depan pondok itu dan bersembunyi di tempat yang masih gelap. Percakapan yang didengarnya itu cukup baginya dan amat mengejutkan. Jelas bahwa kedua orang itu tentulah mata-mata pemberontak yang menyelinap dan berhasil menjadi perwira-perwira di situ, atau juga perwira-perwira yang telah dibujuk oleh pihak pemberontak. Yang amat mengejutkan hatinya adalah disebutnya Kim Chiang Kun. Agaknya Kim Chiang Kun juga sekutu mereka. Jantungnya berdebar tegang. Dia teringat akan Sou Keit yang belum juga muncul setelah pengawal itu pergi mengunjungi Kim Chiang Kun. Kecurigaan besar timbul di dalam hatinya. Dia khawatir bahwa telah terjadi sesuatu yang tidak baik menimpa diri pengawal itu. Akan tetapi Cheng Cheng maklum bahwa dia menghadapi orang yang memiliki pasukan besar, yang tak mungkin dilawannya begitu saja. Jalan satu-satunya adalah melapor secepatnya kepada Jenderal Cao yang telah pergi. Dan orang berpakaian perwira itu agaknya akan menyusul rombongan Jenderal Cao untuk melihat apakah rencana mereka berjalan lancar. Cheng Cheng segera mengambil keputusan dan melihat perwira itu berkelebat keluar, cepat dia membayangi dari jauh. Perwira itu keluar dari benteng, naik kuda dan membalap ke arah utara. Cheng Cheng terpaksa menggunakan ilmu berlari cepat. Akan tetapi sebentar saja sudah tertinggal jauh dan akhirnya perwira berkuda yang dibayanginya itu lenyap. Untung baginya bahwa jejak tapak kaki kuda yang dikejarnya dapat dilihat jelas maka dia dapat terus melakukan pengejaran ke utara dengan melihat tapak kaki kuda perwira itu. Sementara itu, Jenderal Cao Liang dan 13 orang pengawalnya telah tiba di daerah Sumur Maut. Dengan teliti jenderal itu bersama para pengawalnya memeriksa keadaan di sekitar itu, namun yang tampak hanyalah padang pasir yang luas, tidak kelihatan ada seorang pun manusia. Sumur maut yang berada di tengah-tengah padang pasir itu pun sunyi saja, hanya tampak dari jauh sebagai suatu lubang yang dikelilingi batu-batu besar yang berserakan. Tidak ada suara apa-apa, tidak ada gerakan apa-apa. Jenderal Cao telah memecah pasukan pengawalnya menjadi 4 untuk memeriksa di 4 jurusan, namun mereka semua kembali dengan tangan hampa, karena memang tidak terdapat seorang pun manusia di sekitar daerah yang amat sunyi itu. Setelah menanti sampai lama namun tidak juga ada datang kepala-kepala suku seperti yang dikabarkan akan mengadakan pertemuan rahasia di situ, Jenderal Cao mulai menjadi penasaran dan curiga. Apakah berita itu hanya berita bohong belaka? Mari kita periksa sumur itu. Akhirnya dia berkata dan bergeraklah rombongan ini mendekati sumur. Tiba-tiba terdengar teriakan nyaring disusul suara derap kaki kuda. Jangan mendekati sumur itu. Semua orang terkejut dan menengok. Kiranya Cheng Cheng yang datang menunggang kuda dengan cepat sekali dan darah itu yang tadi berteriak. Darah ini telah berhasil mengejar perwira berkuda ketika perwira itu turun dari kudanya setelah tiba dekat daerah Sumur Maut dan selagi perwira itu mengintai dari jauh, Cheng Cheng menyergapnya. Perwira itu berusaha melawan, namun dia bukanlah lawan darah perkasa dari butan ini, dan dengan mudah Cheng Cheng berhasil merobohkannya. Karena perwira itu tetap membungkam ketika Cheng Cheng berusaha membongkar rahasianya, akhirnya Cheng Cheng menotoknya lumpuh lalu menggunakan kuda perwira itu untuk membalap dan menyusul Jenderal Cao. Melihat keadaan yang amat sunyi di situ, dan melihat Jenderal Cao dan anak buahnya bergerak mendekati sumur, Cheng Cheng menjadi curiga dan khawatir, maka dia lalu berteriak memperingatkan jenderal itu. Ketika Jenderal Cao Liang dan anak buahnya terkejut dan menengok, tepat pada saat itu mereka melihat anak panah berapi meluncur ke atas langit dari 4 jurusan dan terdengar suara keras. Batu-batu di sekitar sumur maut itu terpental dan dari bawahnya berlompatan keluar belasan orang, kemudian meluncurlah senjata-senjata rahasia dari tangan mereka, seperti hujan menyerang kepada Jenderal Cao dan 13 orang pengawalnya. Mereka terkejut namun sebagai orang-orang gagah yang sudah biasa menghadapi bahaya, mereka cepat mengelak dan mencabut senjata masing-masing. Sementara itu, Cheng Cheng yang masih membalapkan kudanya, tiba-tiba berteriak kaget,
kudanya terjungkal roboh karena perut kuda itu telah robek dan tiba-tiba saja muncul seorang kakek yang tadinya bersembunyi di bawah pasir. Kakek kurus yang berjenggot pendek dan kuncir rambutnya melibat leher. Dengan amat cekatan Cheng Cheng meloncat turun sewaktu kudanya terjungkal. Akan tetapi tiba-tiba dia sudah diserang oleh kakek itu dengan pukulan-pukulan kedua tangan terbuka yang mendatangkan angin bersiutan, tanda bahwa kedua tangan kakek itu mengandung tenaga sinkang yang amat kuat. Cheng Cheng berteriak marah, mengelak dan sudah mencabut keluar sepasang pisau belatinya, membalas dengan serangan-serangan dahsyat. Jenderal Cao dan anak buahnya juga sudah menghadapi serbuan 15 orang yang tadi bersembunyi di dalam pasir di bawah batu-batu besar. Mereka itu adalah orang-orang yang berkepandaian tinggi yang sengaja didatangkan dari selatan untuk membunuh Jenderal Cao dan 13 orang pengawalnya. Namun, jenderal yang gagah perkasa itu berteriak terlak seperti seekor singa, mengamuk dengan hebat bersama 13 orang pengawalnya yang setia sehingga 15 orang pembunuh bayaran itu menjadi kewalahan, bahkan terdesak hebat. 2 orang sudah roboh oleh pedang dan hantaman tangan jenderal perkasa itu. Akan tetapi, tiba-tiba dari 4 penjuru tampak pasukan datang berkuda. Biarpun jumlah mereka tidak banyak, namun setelah berkumpul, tidak kurang dari 100 orang anak buah suku bangsa liar mengepung tempat itu dan langsung menyerbu dan mengeroyok Jenderal Cao Liang dan anak buahnya. Cheng Cheng menjadi terkejut bukan main. Kalau tadi dia merasa agak lega melihat betapa para penjahat hanya berjumlah belasan orang dan Jenderal Cao bersama anak buahnya adalah orang-orang pandai, sehingga tidak khawatir akan kalah, kini melihat datangnya 100 orang liar itu dia menjadi khawatir sekali. Kakek yang mendesaknya juga ternyata amat lihai. Hait! Cheng Cheng berteriak nyaring, kedua pisaunya menyambar dari kanan kiri, menyilang dengan gerakan berkelebat cepat seperti sambaran kilat. Menghadapi serangan dahsyat dan bertubi ini, kakek itu melompat mundur dan kesempatan ini dipergunakan oleh Cheng Cheng untuk lari menghampiri rombongan Jenderal Cao Liang. Melihat gadis ini, Jenderal Cao tertawa. Hahaha, kau hebat sekali, Nona. Benar-benar aku merasa kagum dan andai kata kita gagal membasmi mereka ini, melihat Nona yang begini gagah perkasa merupakan penglihatan terakhir yang akan menjadi bekal menyenangkan ke alam baka. Diam-diam Cheng Cheng kagum sekali. Hiat. Cep. Des. 2 orang Mongol roboh oleh pisau dan tendangan kakinya. Setelah merobohkan 2 orang itu, sambil mengelak dan menangkisi hujan golok dan tombak, Cheng Cheng menjawab. Cao Chiangkun, pembantumu itu, Kim Chiangkun, telah memberontak, dia agaknya yang mengatur semua ini. Engkau dijebak. Prak. Des. 2 orang pengeroyok roboh dengan kepala pecah dan leher hampir putus terkena hantaman tangan kiri Jenderal Cao dan sambaran pedangnya. Sudah kuduga. Kepara tak mengenal budi, pengkhianat hina itu. Mari kita basmi anjing-anjing ini, Nona. Baru kita cari dan hancurkan kepala manusia Shikim yang keparat itu. Kedua orang itu mengamuk, juga 13 orang pengawal setia. Akan tetapi, pihak musuh terlampau banyak. Biarpun mereka berhasil merobohkan puluhan orang musuh, namun akhirnya, seorang demi seorang roboh dan tewaslah 13 orang pengawal Jenderal Cao yang gagah perkasa dan setia itu. Hanya tinggal jenderal itu bersama Cheng Cheng yang masih terus melakukan perlawanan, bahu-membahu dan saling melindungi. Mereka berdua pun sudah mengalami luka-luka dan pakaian mereka sudah berlepotan darah, darah para pengeroyok yang mereka tewaskan dan darah mereka sendiri. Sepasang mata jenderal itu melotot lebar, penuh keganasan, akan tetapi mulutnya tersenyum setiap kali dia melirik ke arah Cheng Cheng. Bersambung ke bab 17. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.